Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, tahun liturgi C. Perayaan Ekaristi pada pagi ini akan dipersembahkan oleh Romo Andi SVD. Marilah kita bangkit berdiri menyambut kehadiran imam dan pelayan liturgi dengan menyanyikan lagu perarakan masuk Datanglah Roh Maha Kudus, Mada Bakti nomor 448, 448. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, ibu bapak, saudara dan saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas rancangan kasih-Nya yang begitu besar, atas rahmat yang selalu melimpah ruah dalam seluruh perjalanan hidup kita,
sehingga pada pagi hari ini bersama seluruh anggota gereja kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Bahwa 50 hari setelah Paskah, gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Bacaan-bacaan pada hari ini teristimewa. Bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul mengisahkan dengan jelas kepada kita semua tentang momen yang terjadi pada saat Pentakosta, pada saat turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, sehingga para rasul waktu itu boleh berbicara dalam berbagai macam bahasa. Dan roh yang sama juga bukan saja turun ke atas para rasul, tetapi juga kepada seluruh jemaat perdana yang hadir waktu itu, sehingga mereka pun memahami apa yang disampaikan oleh para rasul waktu itu. Barangkali kita bertanya, apakah ketika kita merayakan momen Pentakosta seperti yang kita rayakan pada hari ini, Roh Kudus yang sama yang turun ke atas para rasul dan juga jemaat perdana waktu itu juga turun ke atas kita, juga memberikan kekuatan atau inspirasi yang istimewa bagi perjalanan hidup kita? Barangkali kita masing-masing punya jawaban masing-masing, tetapi hemat saya bahwa Roh Kudus yang sama yang turun ke atas para rasul waktu itu juga senantiasa menginspirasi hidup kita, senantiasa menjiwai hidup kita, senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Entah ketika kita duduk atau berdiri, ketika kita bangun atau ketika tidur, bahkan ketika kita berada di lembah duka dan air mata, maupun ketika kita berada di atas puncak gunung sukacita, Roh yang sama senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Karena itu dalam perayaan hari ini mari kita tetap membuka hati kita agar Roh Kudus senantiasa masuk ke dalam hati kita, senantiasa menjiwai kita, menginspirasi hidup kita dalam seluruh siara hidup kita ke depan. Dalam perayaan Ekaristi kita hari ini juga, mari kita mempersembahkan intensi pribadi kita masing-masing. Secara khusus kita berdoa, kita bersyukur bersama Saudara Nathan Abiel yang merayakan hari ulang tahun yang ke-9, juga anak, cucu, ponakan Ana Ninggar Prasetya Suwari yang pada hari ini genap berusia 2 tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kita juga mempersembahkan seluruh anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, di mana saja mereka dimakamkan. Teristimewa kita berdoa bagi Ibu Helena Aci Sahuburua, juga Bapak FX Joni Basuseno Dewo, Ibu Victoria Karnali Hadi Poero, dan Ibu Maria Sulami. Semoga mereka semua yang telah meninggal dunia, teristimewa mereka yang kita doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi hari ini, mendapatkan tempat yang layak untuk berbahagia bersama Tuhan dan juga para kudus di surga. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, menyadari bahwa kita adalah manusia lemah yang acap kali jatuh ke dalam dosa, baiklah di awal perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami mengurkan Dia. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi,
dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Digau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah
sebagai hamba. Utuskan Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak Allah, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Suster, ibu bapak, saudara dan saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam untuk kita semua. Pada hari ini kita semua bersama seluruh anggota gereja, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, Hari Raya lahirnya gereja, dan sejak saat itu gereja eksis di tengah dunia hingga saat ini. Dan seperti biasa pada Hari Raya Pentakosta, seperti yang kita rayakan pada hari ini, gereja mengumandangkan Mada Pentakosta, atau seperti yang dinyanyikan sebelum bacaan Injil tadi. Sebagian bait dari Mada Pentakosta itu sebagai berikut: "Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas, yang kotor bersihkanlah, yang kering siramlah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah." Saudara-saudari sekalian yang terkasih, jika kita mendengar secara cermat terkait syair-syair dalam Mada Pentakosta tadi, itu mengandung makna yang sangat dalam. Sebenarnya syair-syair itu menunjukkan dengan jelas kepada kita tentang kelemahan manusia yang begitu besar, serentak mengimani Roh Kudus yang begitu kuat. Sebelum kenaikan Yesus ke surga, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Yesus berulang kali meyakinkan para muridnya tentang datangnya seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus tidak menjanjikan banyak hal seperti harta, pekerjaan, jabatan, kesehatan, dan sebagainya. Yesus hanya berjanji bahwa aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pada tataran ini, Tuhan yang kita imani sangat mencintai kita. Dia menghendaki agar kita semua tetap berjalan pada jalan yang sudah ditunjukkannya. Dia sangat tahu bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan lemah, mudah tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dan juga Roh Kudus itu sendiri sejak hari raya Pentakosta dicurahkan kepada para rasul dan juga jemaat perdana waktu itu, dan kepada kita semua yang pada hari ini merayakan hari raya Pentakosta di tempat ini. Kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa dalam ritus Roma, gereja pada waktu perayaan hari raya Pentakosta itu memilih warna merah seperti ini sebagai busana yang dikenakan oleh para imam, oleh para diakon, para prodiakon, dan juga para misdinar, semuanya berwarna merah. Dan Hendrik Stiglitz, dia itu menulis tentang kenapa pada hari raya Pentakosta itu gereja menggunakan warna merah. Dan dia menulisnya demikian, bahwa merah adalah warna yang lebih hangat dan lebih kuat daripada putih. Warna ini bersinar seperti api dan melambangkan cinta surgawi. Roh Kudus adalah cinta ilahi. Ia datang dari surga dalam bentuk lidah-lidah yang berapi-api. Hati para rasul terbakar dengan cinta suci. Ucapan keluar dari bibir Santo Petrus dalam aliran api seolah-olah dan membakar hati orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, hari raya Pentakosta dirayakan dengan warna merah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita semua yang berkumpul di tempat ini sebagai murid-murid Yesus dipanggil untuk menyadari dan menyambut kehadiran penolong ini, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari, agar Roh itu bekerja dalam diri kita. Roh ini membantu kita mengubah apa yang mestinya kita ubah dan memberi pemahaman akan kehendak Tuhan. Penghibur atau Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakannya. Roh Kudus membantu kita mengerjakan karya-karya dan pelayanan penuh kasih kita di tengah dunia. Karena itu, mari kita membuka hati, kita pasrahkan, kita berdoa. Semoga dalam terang Roh Kudus, mulai sekarang kita semua menjadi teladan kasih dan inspirasi bagi satu sama lain. Kapan lagi kalau bukan saat ini? Bukankah waktu itu tidak akan pernah kembali meskipun kita rayu? Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita kepadanya dengan berdoa, aku percaya. Aku percaya Katolik, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur,
Utuslah roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, Menjadi baru seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah. Ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan roh-Mu. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, Menjadi baru seluruh muka bumi. bagi kita sendiri. Ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, Dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi kita masing-masing. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terimalah syukur kami, terima
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sudah kebangkitannya dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Kami juga mempersembahkan kepadamu sama saudara dan saudari kami yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran mereka, khususnya Ana Ninggar Prasetya Swari dan Nathan Abiel. Semoga mereka berdua senantiasa berada dalam tuntunan kasih-Mu sendiri dalam seluruh siara hidup mereka setiap hari. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, Ibu Victoria Karnali Hadi Poero, Ibu Maria Sulami, Bapak FX Joni Basuseno Dewo, dan Ibu Helena Aci Sahuburua, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Amen.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membaikan salam damai satu kepada yang lain. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini diundang untuk datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudara terkasih, mari kita doakan doa tahun jubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu yang mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih dan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan langit dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan jubileum tahun ini menghidupkan kembali dalam diri kami para penjara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adu Sucipto 8 Juni 2025 dalam Minggu Hari Raya Pentakosta. Sekolah Evangelisasi Pribadi atau SEP Kepikepan Yogyakarta telah membuka pendaftaran pengajaran Angkatan 21. Informasi selengkapnya dapat dibaca di papan pengumuman gereja. Tahbisan Imam. Tahbisan Imam dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, pada hari Jumat 27 Juni 2025 pukul 10 di Kapel Semaneri Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta, akan diterima oleh para diakon Keuskupan Agung Semarang berikut ini. 1. Diakon Benediktus Aditya Reliana Toko, asal dari Paroki Santo Perawan Maria Tak Bercela, Pemutiran. 2. Diakon Benediktus Tri Widiatmoko, asal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus, Kelepu. 3. Diakon Benediktus Adiatama Murti Wibowo, asal dari Paroki Hati Kudus Yesus, Ganjuran. 4. Diakon Alisius Gonzaga Ristata Kusnar Prabowo, asal dari Paroki Santa Teresia, Jombor, Klaten. 5. Diakon Fransiskus Diki Palmana, asal Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu, Klaten. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan bermanfaat bagi Bapak Uskup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, dalam rangka mengikuti Tarsisius Cup, anak-anak Mesdinar sedang menggalang dana dengan menjual produk minuman. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membeli
dagangan yang disiapkan oleh anak-anak Mesdinar sebagai bentuk partisipasi dan dukungan atas penggalangan ini. Demikian pengumuman hari ini, diucapkan terima kasih. Ibu, bapak, saudara dan saudari sekalian yang terkasih, sebelum kita mohon berkat Tuhan, penegasan lagi untuk mohon partisipasi dari ibu, bapak, saudara-saudari sekalian untuk mendukung anak-anak kita misi dinar itu penting, dan mohon keterlibatan dari saudara-saudari semua untuk terus mendukung perjalanan hidup mereka. Kemudian kedua, saya karena ini pertama kali saya misa di sini, saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Romo Andi SVD, saya berasal dari Atambua, wilayah perbatasan Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Oktober tahun 2017. Lalu sebagai seorang anggota SVD, saya akhirnya ditugaskan menjadi seorang misionaris di Jepang, di provinsi SVD Jepang, dan saya berangkat ke Jepang dari tahun 2018. 2 tahun pertama dari tahun 2018 sampai tahun 2020 saya belajar di Nansan University di wilayah Prefektur Aichi, wilayah Nagoya. Itu salah satu ikon dari Nagoya itu perusahaan Toyota. Kemudian setelah belajar bahasa di Universitas Nansan, saya berkarya sebagai pastor rekan di paroki Kichijoji di wilayah Keuskupan Agung Tokyo dari tahun 2020. Dan kebetulan dipercayakan untuk studi, saya akhirnya ke Indonesia karena mau belajar tentang antropologi Islam pada umumnya. Saya memilih UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat belajar saya, dan status saya di sini selain sebagai seorang imam, tetapi juga sebagai seorang student di kampus UIN Sunan Kalijaga. Dan setelah studi nanti saya akan kembali ke Jepang dan mohon dukungan dan doa restu dari ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaan yang dipercayakan kepada saya dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk partisipasi aktif dari kita semua selama mengikuti perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkat-Nya dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan segala kelimpahan cahaya-Nya. Amin. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Amin. Dan akhirnya semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa tercurah kepada kalian semua dengan berkat yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah, misa kita sudah selesai.